Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini masih melanjutkan sebuah cerita dari akun Twitter @netrakala, yaitu cerita tentang mereka bagian ke-8 yang berjudul Alas Lali Jiwo. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bagian 8. Alas Lali Jiwo. Suara gemuruh terdengar dari berbagai sisi. Tawa yang muncul dari mulut Kromo Sengkono tiba-tiba lenyap. Bima merasakan nafasnya tercekat, sedang Pak Arif terkesiap dan memasang kuda-kuda. "Ada apa?" ucap Bima yang mencoba menormalkan nafasnya. "Mereka mengetahui keberadaan kita, penghuni Alas Lali Jiwo," ujar Pak Arif. Benar saja, satu sosok bertubuh aneh. Lehernya begitu panjang menyerupai ular. Kepalanya botak, matanya juling. Kaki tangannya begitu pendek tiba-tiba muncul dari balik pohon. Belum sempat mereka memperhatikan, muncul lagi sosok pocong tinggi besar dengan kain kafannya yang sudah terbuka sampai tangannya. Kulitnya begitu busuk, banyak koreng dan bisul yang ada di tubuhnya. Bima benar-benar ketakutan sekarang. Mental keberanian yang muncul tadi sudah hilang diterpa angin yang entah dari mana terus berhembus kencang. Tangannya kebas oleh keringat. Kakinya terasa lemas untuk bisa menopang tubuhnya. Dirinya benar-benar takut dengan kepungan demit yang mengelilingi mereka. Blam! Cahaya merah kekuningan tiba-tiba menyambar di depan mereka. Sosok Banaspati kembali muncul. Kromo Sengkono dan Pak Arif sudah bersiap untuk bertarung. Percuma kau yang lawan aku. Delokno ning sekitarmu. Wis tak omongi, ambune bocah kuwi marai geger. Saiki wis do ngerti nek bocah kuwi duwe pengaruh. Tunggu. Percuma kalian melawanku. Lihatlah di sekitar kalian. Sudah ku kasih tahu, bahwa anak itu membuat huru hara. Sekarang mereka sudah tahu anak itu punya pengaruh, ujarnya serius. Bima yang mendengar itu justru bingung. Kenapa dia begitu diinginkan? Sedang dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Benda yang kini berada di tangannya, dia genggam erat-erat. Belum sempat Bima bertanya, tiba-tiba ada sesosok wanita yang melayang menuju ke arahnya. Sambil tertawa keras, sosok tersebut mendelik ke arah Bima. Tangannya terjulur ke depan seakan ingin menyambar tubuhnya. Sosok itu terpental. Kromo Sengkono dengan cepat mengayunkan tangannya yang besar dan mengenai sosok wanita itu. Sedang di sisi lain, Pak Arif juga sedang berkelahi dengan sosok-sosok lainnya yang ternyata juga sudah mendekat. "Bim, jangan sampai mereka menyentuh tubuhmu," teriak Pak Arif dengan kencang. Kromo Sengkono juga sedang bertarung. Banyak sekali sosok yang mendekat. Bima hanya berdiri mematung memandang mereka. Bau anyir darah menusuk hidung Bima. Suara gemertak gigi terdengar dari sisi belakang Bima. Kali ini ada sosok yang lebih menjijikan lagi. Separuh mukanya hancur meleleh. Giginya hitam, kepalanya dan tubuhnya tidak utuh. Merangkak mendekati Bima dengan cepat. Tinggal sejenak lagi tangan sosok itu menyentuh leher Bima. Tiba-tiba saja kobaran api datang dan menghantam tubuh sosok itu. Bima ikut terpental beberapa meter. Dadanya terasa sakit sekali. Darah mengalir dari bibirnya. Banaspati entah datang dari mana menubruk sosok yang ingin membawa Bima pergi. Kromo Sengkono yang menyadari Bima dalam bahaya, secepat kilat sudah berada di sampingnya. Banaspati kembali berputar-putar, yang sekarang terlihat seperti lingkaran api. Pak Arif mendekat ke arah mereka. Dia kewalahan dengan sosok-sosok yang datang silih berganti tiada habisnya. Dia terluka di beberapa bagian. "Kamu gak apa-apa, Bim?" ucapnya sambil mendekat ke arah Bima. Menggeleng, Bima memberikan gestur kalau dia tidak apa-apa, meski dadanya begitu sesak dan panas. Ini semua di luar prediksi Pak Arif. Dia tidak menyangka kalau ternyata energi Bima sangat diinginkan oleh mereka. "Sengkono, kita harus pergi dari sini," ucap Pak Arif panik melihat demit Alas Lali Jiwo bertambah banyak. Suara gamelan mulai terdengar kembali menambah keriuhan tempat tersebut. "Gendiswari," geram Kromo Sengkono mengerikan. Bima sudah berdiri, ketakutan masih mendayu-dayu dalam dirinya. "Tak halangi sedelok, sumingkir saka panggonan iki. Kuhalangi sebentar. Pergilah dari tempat ini," ucap Banaspati. Kromo Sengkono terheran. Selama dia mengenal sosok Banaspati, tidak pernah sekalipun dia mau membantu tanpa ada hasil yang dia dapat. Ada kewaspadaan yang muncul.
Sedang Pak Arif kini sudah kembali bertarung, mencoba menghalau demit-demit yang mulai mendekat ke arah mereka. "Cepat goblok!" geram Banaspati yang mulai berputar-putar lagi, menyerupai bola api yang menakutkan. Keraguan Kromo Sengkono hilang. Dengan cepat dia menyambar tangan Bima dan Pak Arif. Sensasi terhimpit benda padat yang keras kembali Bima rasakan. Nafasnya begitu sesak, kepalanya berputar-putar. Udara segar kembali menerpa wajah Bima. Matanya terpejam, nafasnya masih memburu. Bima muntah, tidak tahan dengan kepalanya yang berputar hebat. Pak Arif yang melihat itu segera datang dan menyentuh punggung Bima. Perlahan aliran energi yang diberikan oleh Pak Arif membuat kondisinya kembali bugar. "Apa itu tadi, Pak?" tanya Bima saat sudah duduk. Tertera sekali dari wajahnya, mimik ketakutan masih tergambar dengan jelas. "Ini semua di luar prediksiku, Bim. Saat ini alas lali jiwa benar-benar berbahaya untukmu. Lebih baik kita pulang saat ini," ucapnya. "Lalu bagaimana dengan Mbak Maya? Bukannya dia harus diselamatkan malam ini juga?" Bima berkata panik. Pak Arif hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan dari Bima. Dia merasa bersalah. Dia terlalu nekat membawa Bima masuk ke alas lali jiwa. Bima yang tidak mendapat jawaban dari Pak Arif, kini mengedarkan pandangnya mencari sosok penjaganya. Dilihat tempatnya saat ini tidak asing. Segera dia berdiri dan berjalan menuju gubuk yang familiar. Ya, gubuk tempat si kakek itu tinggal. "Bim, kamu mau kemana?" ucap Pak Arif yang juga sudah berdiri. "Bima tahu tempat ini, Pak. Ini rumah kakek," jawab Bima yang terus melangkah. Kromo Sengkono yang sedari tadi diam juga mengikuti arah Bima melangkah. Ketiganya berjalan beriringan menuju gubuk tersebut. "Assalamualaikum, Mbah," ucap Bima saat sudah sampai di depan gubuk tersebut. Tidak ada jawaban sama sekali. Gubuk tersebut terlihat sepi. "Waalaikumsalam," terdengar suara kakek penghuni gubuk dari arah belakang mereka. Melihat itu, sontak Kromo Sengkono langsung bersimpuh di depan kakek. Sedang Bima dan Pak Arif yang melihatnya terheran. "Babak belur kowe," ucapnya pada Kromo Sengkono sambil terkekeh. "Wes kene, tuh jagung kene sek." "Sudah sini, semua duduk di sini dulu," lanjut kakek sambil berjalan menuju amben yang ada di depan gubuk miliknya. "Sak Delat, tunggu sebentar," katanya saat berjalan masuk ke arah gubuk. Beberapa saat mereka bertiga diam. "Mbah Kromo Sengkono, panjenengan ngertos iki ting pundi?" "Mbah Kromo Sengkono, kamu tahu ini di mana?" tanya Bima. "Duduh aku ngomong, ben simbah sek jelaske. Bukan hakku untuk bicara, biar kakek yang menjelaskan," jawabnya. Jika dilihat dari dekat, memang Kromo Sengkono banyak memiliki luka di badannya. Beberapa cairan hitam yang Bima pikir itu adalah darah mengalir di beberapa bagian. "Wes nyoh, simbah mau duwe wedang bening, diombe dhisik." "Sudah, ini simbah cuma punya air bening. Diminum dulu," ucapnya saat sudah kembali dari dalam. Kromo Sengkono awalnya sungkan dengan itu semua. Ada ketakutan yang menyelimuti wajahnya. Berbeda dengan Bima yang pernah merasakan air dari kendi tersebut. Dia langsung mengambil dan meminumnya. Sedang Pak Arif yang melihat itu bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok laki-laki yang ada di depannya saat ini. "Ora gelem ngombe koe Rif," ucap kakek tersebut. Tersentak Pak Arif menyadari sosok yang ada di depannya. Dia langsung berdiri dan sungkem kepada kakek tersebut. "Ngapunten, Arif mboten pregoyo niki simbah." "Maaf, Arif tidak tahu kalau ini simbah," ujarnya. "Wes ora popo, ngedeko." "Sudah nggak apa-apa. Berdiri sekarang," ucap kakek tersebut sambil menyuruh Pak Arif berdiri. "Iki kabeh pelajaran go kowe-kowe. Ini semua pelajaran untuk kalian semua," ujarnya setelah diam beberapa saat. Sementara itu, "Mas, Bima mas, Bima!" ratap Sekar yang melihat anaknya mengeluarkan darah dari bibirnya. Banyu tidak kalah panik. Sedari tadi dia menahan Sekar yang mencoba untuk membangunkan Bima. Kondisi Arif juga tidak lebih baik. Beberapa kali dia mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. "Sekar, maafkan aku," ucap Bude yang masih setia berada di samping anaknya. Mendengar itu, Sekar berpaling serta menuju ke arah kakaknya. Direngkuhnya sosok wanita itu. "Tidak, Mbak. Ini semua bukan salahmu. Aku benar-benar khawatir dengan keadaan mereka saat ini," ucapnya sambil menitikkan air mata. Suasana di rumah itu kini benar-benar mencekam. Udara begitu menyesakkan.
Bau bangkai dan amis menguap dari berbagai arah. Suara-suara tanpa sosok saling bersahutan. Tidak ada yang berani beranjak dari ruang keluarga tersebut, bahkan keinginan untuk pergi kamar kecil pun mereka urungkan. Maya tiba-tiba tersentak. Dia berteriak dengan keras. Panik, Bude segera memeluk anaknya. Tangisannya pecah, tidak tahu harus berbuat apa-apa. Pikirannya kalut, memikirkan keselamatan anaknya, serta Bima dan Arif. Semua orang yang ada di situ merasakan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali terus berdoa. Di sisi lain, Mbak Maya gimana Pak? Tanya Bima kepada Pak Arif yang sedari tadi diam setelah mendengar apa yang diucapkan oleh si kakek. Ojo sumelang Cak Bagus, mbakmu ora popo. Ben mengko kromo sengkono karo Arif sik rono. Jangan khawatir anak ganteng, mbakmu tidak apa-apa. Biar nanti kromo sengkono dan Arif yang kesana, ucap si kakek. Bima angsal derek mbah. Bima sampun janji kalian Mbak Maya. Bima boleh ikut kek. Bima sudah janji sama Mbak Maya, ucap Bima. Walau ketakutan, tapi dia sadar tujuannya datang ke sini untuk menyelamatkan sepupunya dari Gendiswari. Dia tetap tidak bisa duduk di sini dan hanya menunggu. Bagaimanapun juga, Bima dari dulu selalu memegang teguh dengan apa yang sudah diucapkan olehnya. Banyu selalu mengajarkan Bima untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Di sana terlalu berbahaya, Bim. Lebih baik kamu di sini menunggu. Aku sudah tahu keberadaan Maya, ucap Pak Arif. Sedang kakek hanya tersenyum melihat Bima yang memegang teguh janjinya. Oleh kowe melu, tapi siji, nek wani yo wani, ojo wedi-wedi. Boleh kamu ikut, tapi satu, kalau berani ya berani, jangan takut-takut, kata kakeknya. Mendengar itu Bima terkesiap, mengingat setiap kejadian yang tadi dilaluinya. Mentalnya masih jauh dari kata berani. Bahkan, dikala ada sosok yang datang menghampirinya, justru malah dia terdiam tidak bisa melakukan apa-apa. Piye, tetap arep melu. Gimana, tetap mau ikut? Ucap kakek tersebut yang kini malah membelai kepala Bima dengan lembut. Bima bingung, bagaimana nantinya jika dia malah menjadi beban bagi mereka. Tapi dia juga sudah berjanji untuk menyelamatkan Mbak Maya. Bima siap, janji tetap janji, ujar Bima mantap. Mendengar itu, Kromo Sengkono tertawa. Orang yang dilindunginya benar-benar bocah yang menarik. Yo, nek kui pilihanmu, saiki milih aku sedelet. Ya sudah, kalau itu pilihanmu. Sekarang ikut aku sebentar, kata si kakek sambil berdiri. Enjeh mbah. Iya mbah, ucap Bima sambil mengikuti Simbah menuju halaman depan rumahnya. Kowe ngerti opo sembok cekeli saiki? Kamu tahu apa yang kamu pegang saat ini? Ucap kakek sambil menunjuk mata tombak yang sedari tadi Bima genggam. Senjata mbah, ucap Bima polos teringat dengan perkataan Pak Arif kalau dia bisa membuat senjata. Mendengar itu, si kakek justru malah tertawa. Wes kene, jileh. Sudah sini, pinjam dulu, pinta si kakek sambil menjulurkan tangannya. Bima yang bingung pun langsung memberikan benda itu. Mundur kamu, ucap si kakek menyuruh Bima untuk sedikit mundur. Sejenak kakek diam, lalu dengan kekuatan yang mengejutkan, dia menancapkan mata tombak itu ke dalam tanah. Tiba-tiba angin berembus dengan kencang. Asap keluar dari arah mata tombak yang ditancapkan oleh si kakek. Kali ini tergantikan dengan sosok wanita. Wanita yang begitu cantik dengan menggunakan baju Jawa berwarna kuning cerah. Bima, ucapnya lembut. Njeh mbah, ucap Bima merepet. Melihat itu semua, Pak Arif dan Kromo Sengkono kaget. Sosok yang ada di depan Bima benar-benar memiliki energi yang luar biasa. Wes saiki, jaga dan putuku, ucapnya sambil beranjak pergi meninggalkan mereka berdua menuju Kromo Sengkono dan Pak Arif. Aku cempoko kuning. Ora usah wedi, ora usah semelang. Aku wis ngerti masalahmu. Sak durunge kowe ketemu karo Gendiswari, kowe kudu siap mental. Ojo wedi karo barang ora enak dipangan. Aku cempaka kuning. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Aku sudah tahu masalahmu. Sebelum kamu bertemu dengan Gendiswari, kamu harus siap mental. Jangan takut dengan barang yang tidak enak dimakan. Ucapnya lembut dan kembali lagi menjadi sebuah mata tombak. Mengambil mata tombak itu, Bima segera kembali ke gubuk di mana mereka sedang duduk memperhatikan Bima. Wes, tanya si kakek tersenyum. Sampun mbah. Sudah mbah, jawab Bima mantap. Wes kono nek arep diteruske. Ojo semelang. Madep mantep marang Gusti. Sudah sana kalau mau diteruskan, jangan khawatir. Tetap berpegang teguh dengan Yang Maha Kuasa, ucapnya tegas.
Mereka bertiga berdiri, meminta restu kepada kakek dan segera kembali berjalan ke arah halaman gubuk. Saat sudah sampai di halaman, Kromo Sengkono memegangi pundak Bima dan Pak Arif. Kembali sensasi terhimpit benda keras Bima rasakan. Tiba-tiba mereka sudah berada di tempat di mana tadi mereka dikepung oleh sosok penghuni alas Lali Jiwo. Dilihatnya sekeliling banyak pohon yang masih berasap. "Banaspati mengamuk," ujar Kromo Sengkono singkat. Api yang berkobar di daun pintu juga sudah padam. Mengucap bismillah, Pak Arif memimpin mereka untuk melangkah masuk ke dalam. Benar, bangunan yang dalam mimpinya mirip sekali dengan apa yang Bima lihat. Sebuah pendopo yang besar dengan banyak gamelan di dalamnya. Tapi tempat itu begitu sepi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Mbak Maya dan Gendiswari. Hanya ada satu kursi rotan kayu yang berada tepat di tengah pendopo. "Di mana Mbak Maya, Pak?" ucap Bima mengedarkan pandangannya. "Aku tidak tahu, Bim. Lebih baik kita berhati-hati," ucapnya yang juga sedang mengedarkan pandangan. "Kamu coba sekali lagi lihat di mana keberadaan Gendiswari, Bim," pinta Pak Arif. Mengerti, segera Bima mengambil sisir kayu yang dia masukkan ke dalam kantong celananya. Dia berkonsentrasi penuh mencoba melihat di mana Gendiswari, menggunakan media sisir yang sedang dia pegang. Tapi tetap sama, Bima hanya melihat bangunan pendopo yang ada di depannya. "Bagaimana, Bim?" tanya Pak Arif sesaat setelah Bima membuka matanya. "Tidak berubah, Pak. Bima hanya melihat bangunan pendopo yang mirip dengan yang ada di depan kita," jawab Bima dengan mantap. Mendengar itu, kini Pak Arif duduk bersila. Dia merapalkan sesuatu yang tidak bisa Bima dengar dengan jelas. Terdengar dentuman keras dari arah depan mereka. Kini, sosok yang mereka cari sedang berdiri tepat di depan mereka bertiga. Gendiswari, sosok yang selama ini meneror Bima dan keluarganya, berdiri dengan senyum yang mengerikan. Sosok Maya ada di belakangnya, duduk di atas kursi rotan kayu yang sudah tampak berumur. "Ora kaget yen kowe kabeh iso tekan bangunanku. Kromo Sengkono dalange. Gak kaget kalau kalian semua bisa sampai tempatku. Kromo Sengkono dalangnya," ucap Gendiswari yang kini berjalan mendekati Maya yang tampak tertidur. "Bocah iki wes dadi duwekku. Aku wes ngomong ket wingi-wingi. Anak ini sudah jadi milikku. Aku sudah bilang dari kemarin," lanjutnya dengan suara yang menggelegar. Bima yang mendengar itu seketika menutup telinganya. "Ora hakmu jumuk sukmane menungso. Bukan hakmu mengambil sukma manusia," kata Pak Arif yang sudah bersiap-siap dengan kuda-kudanya. "Bocah koyo-koyo orang ngerti opo-opo, mending mingkem. Bocah seperti kamu gak tahu apa-apa, lebih baik diam," balas Gendiswari yang saat ini tengah memeluk tubuh Mbak Maya dari sisi samping kursi rotan. "Kakean cangkem. Banyak omong," ujar Kromo Sengkono yang langsung bergerak. Dalam sekejap mata, dia sudah ada di depan Gendiswari. Dengan cepat dia menarik tubuhnya dan berpindah tempat lagi di depan pendopo. Tidak kalah cepat, Gendiswari bisa melepaskan diri, melecutkan selendang yang dibawanya ke arah Kromo Sengkono yang berhasil menghindar. Tujuan Kromo Sengkono adalah menjauhkan Gendiswari dari Maya. Sudah terlalu lama sukmanya dikuasai oleh Gendiswari. Bima yang melihat itu sudah bersiap. Ketakutannya sudah hilang. Yang ada saat ini, bagaimana caranya membawa Mbak Maya pergi dari tempat ini. Suara gamelan kembali lagi terdengar. Gendiswari mulai menari. "Cih, nenek tua sepertimu tidak layak menjadi seorang penari," ucap Kromo Sengkono. Mendengar hinaan yang terlontar dari mulut lawannya, kini Gendiswari duduk bersila. Suasana tiba-tiba senyap. Udara dingin menerpa. Angin datang berhembus dengan cepat. Sosok penghuni alas Lali Jiwo kembali berdatangan. Kowe sek ngundang demit-demit iku," geram Kromo Sengkono saat melihat demit-demit yang tadi mereka hadapi mulai berdatangan. "Kowe lali, iki panggonan opo? Kamu lupa ini tempat apa?" ujarnya menyeringai memperlihatkan siungnya yang tajam. Suara gamelan terus berbunyi. Tubuh Bima merinding dengan hebat ditambah dengan suasana yang begitu mencekam. Mereka bertiga dikepung dengan sosok-sosok yang mengerikan. "Sanggarpati," ucap Kromo Sengkono. Mendengar itu, Gendiswari tertawa terbahak-bahak. "Wes sadar?" "Sudah sadar," ucapnya. Seketika Kromo Sengkono kembali ke sisi Bima dan Pak Arif. "Sanggarpati?" tanya Bima. "Alun-alun dari alas Lali Jiwo. Gendiswari yang mengundang sosok penghuni alas ini," ucap Pak Arif. Mendekat ke arah Bima, sejenak dia memejamkan matanya. "Jika ini memang akhir dari hidupku, sebisa mungkin selamatkan Maya. Aku sudah banyak berhutang budi dengan keluargamu," lanjut Pak Arif. Bergerak, salah satu sosok meluncur ke arah mereka.
Terkesiap, Romo Sungkono melempar sosok tersebut ke arah Gendiswari yang kini tengah menari di tengah pendopo. Melihat itu, Pak Arif segera duduk bersila. Bima kembali siaga dan mengedarkan pandangannya. Mata tombak Cempoko Kuning sedari tadi sudah dia genggam dengan erat. Jika ada sosok yang mendekat, dia berniat untuk langsung menusukkan mata tombak itu ke tubuh mereka. Semakin banyak sosok yang mendekat. Pak Arif kini sudah berdiri dan menghajar beberapa dari mereka. Teknik silat yang Bima lihat benar-benar membuatnya kagum. Bima lupa bahwa dia juga mempelajari silat di dunia manusia. Teringat dengan kata-kata Pak Arif, Bima hanya belum tahu kemampuannya. Meski belum memiliki tingkatan yang tinggi, setidaknya dia tahu dasar-dasar bela diri yang pernah dipelajarinya. "Aku akan membantumu," terdengar suara lembut wanita di telinga Bima. Kromo Sengkono saat ini sedang menghadapi Gendiswari. Suara dentuman demi dentuman terdengar dari arah mereka. Satu sosok dengan cepat bergerak menuju Bima. Pak Arif yang sedang dikerubungi demit alas lali jiwo melihat Bima sedang dalam bahaya. Saat sedang berusaha mencapai Bima, dirinya tersentak. Bima dengan lincah dapat menghindari sosok tersebut dan menghujamkan mata tombak yang dipegangnya tepat di kepala demit tersebut. Tersenyum, kembali dia fokus menghadapi lawannya. Bima yang kaget karena badannya bergerak dengan sendirinya, kali ini lebih banyak sosok yang mendekat. Beberapa sudah Bima lumpuhkan. Gemuruh suara kembali terdengar. Langit yang semula gelap tiba-tiba menyala membentuk sebuah garis merah kekuningan. Diar! Demit-demit yang mengerubungi Bima terpental. Sosok Banaspati kembali datang. "Sugeng rawuh kalian Cempoko Kuning." "Selamat datang untuk Cempoko Kuning," ucap Banaspati sambil duduk bersimpuh di depan Bima. Sedang Bima yang melihat itu heran. Tidak tahu kenapa sosok yang terkenal buas ini malah bersimpuh di depannya. Tapi tidak ada waktu lagi. Keselamatan Mbak Maya saat ini jauh lebih penting daripada sebuah penjelasan. "Jupuo cah wedok kai," terdengar suara wanita lembut. Mendengar itu, Banaspati segera berdiri dan pergi ke arah pendopo. Dalam sekejap, tubuh Mbak Maya sudah dalam gendongannya. Melihat mangsanya diambil, Gendiswari murka. Dia menyabetkan selendangnya membabi buta. Kromo Sengkono terlempar jauh dengan suara dentuman yang luar biasa keras. Sedang Pak Arif juga sudah mulai kewalahan dengan banyaknya sosok yang datang. "Ewangi bocah-bocah kai." Sekali lagi terdengar suara wanita lembut. Banaspati tanpa menunggu lama langsung menuju Pak Arif dan membawanya ke sisi Bima. Kondisinya benar-benar buruk. Bima langsung berlutut di sebelah Pak Arif. "Pak Arif, Pak, bangun Pak," ucap Bima panik saat melihat laki-laki di depannya tersengal-sengal. Kini sosok Gendiswari mendekat ke arah Bima. Tatapannya begitu tajam. Terlihat Kromo Sengkono juga sudah kesusahan untuk berdiri. Sedang Banaspati masih sibuk menghalau penghuni alas lali jiwo. "Kowe bocah gantine wadon kui. Kamu bocah gantinya gadis itu," ucapnya lirih namun terdengar jelas dan mengerikan di telinga Bima. Sesaat Bima tidak bergerak. Namun entah dorongan dari mana, tiba-tiba dia berdiri dan dengan cepat menarik rambut Gendiswari menuju tengah lapangan di depan pendopo. "Gendiswari," ucapnya lirih. Kaget dengan apa yang dia dengar, Gendiswari hanya bisa terdiam. "Nyai," ucapnya terbata. Dia tahu sosok yang sedang dihadapannya bukan orang sembarangan. Cempoko Kuning, sosok yang bahkan ditakuti setengah dari penghuni alas lali jiwo. Sekian bagian ke-8 dari kisah cerita tentang mereka. Nantikan bagian ke-9 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.